Salam saudaraku yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Renungan harian kita pada hari ini diambil daripada 2 Tawarik pasal 26 ayat 5 ya. 2 Tawarik pasal 26 ayat 5. Saya bacakan di sini ya. Ia mencari Allah selama hidup Zakaria, yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, petikan ini kalau kita baca daripada 2 Tawarik pasal 26 ayat 1 sampai 15 itu sendiri. Sebenarnya ini berbicara tentang seorang budak berusia 16 tahun sudah menjadi raja, yaitu Raja Uzia. Umur 16 tahun boleh jadi raja. Kenapa boleh jadi raja? Sebab seperti yang kita bacakan tadi. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Bayangkan saudara, umur Uzia semasa dilantik, diangkat sebagai raja, baru 16 tahun. Kehidupan Uzia diberkati dengan kekayaan. Saudara boleh lihat di dalam 2 Tawarik pasal 26 ayat 10. Kemudian Uzia juga diberkati dengan kekuatan. Kerajaannya diberkati dengan kekuatan. Bayangkan itu. Saudara boleh baca dalam 2 Tawarik pasal 26 ayat 6 sampai 7. Ya. Raja Uzia juga diberkati dengan kemasyhuran. Saudara boleh melihat itu dalam 2 Tawarik pasal 26 ayat 8 dan 9. Bagaimana kerajaan lain memberikan ukti kepada Uzia. Ya. Rasanya kejayaan untuk menjadi raja seawal umur 16 tahun. Kalau kita lihat di situ, dia mempunyai rahasianya tersendiri. Ya. Dan kalau kita kembali kepada pembacaan tadi, itulah dalam ayat 5 itu. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Artinya, sebelum Uzia dilantik sebagai raja, dia sudah mencari Tuhan. Begitu. Ya. Oke. Kita perlu mengkaji dan mencari maksud yang sebenar tentang perkataan ataupun kata kunci mencari itu. Takkanlah Uzia mencari Tuhan? Maksudnya Uzia belum dengar Tuhan, belum nampak Tuhan, maka dia terus-terusan mencari. Bukan begitu sebenarnya. Jadi untuk mengetahui maksud ataupun maksud mencari itu dalam terjemahan itu, kita kena balik kepada bahasa aslinya, bahasa Ibraninya, ya. Jadi untuk mencari ini, kita akan pergi bahasa Ibraninya. Mencari itu di dalam bahasa Ibrani ataupun bahasa aslinya itu ialah daresh. Daresh. Saya harap sebutan saya betul. Ya. Artinya menyembah untuk mendapatkan pimpinan
dan perkenan Tuhan. Ya, menyembah untuk mendapatkan pimpinan dan perkenan Tuhan. Coba kita lihat di situ. Ya, kita baca sekali lagi ayat 5 itu. Ya, ataupun Uzia mencari Allah selama hidup Zakaria yang mengajarnya supaya takut akan Allah atau Yahweh itu sendiri. Dan selama ia mencari Tuhan melalui nasihat Zakaria lah maksudnya itu, ya, Yahweh atau Allah itu sendiri membuat segala usahanya berhasil. Artinya penasihatnya itu, yaitu Zakaria, adalah penasihat yang benar-benar berkenan kepada Tuhan. Jadi saudara, kalau kita mau mencari penolong ataupun penasihat kita, carilah orang yang takut akan Tuhan. Kalau banding dengan pelayan-pelayan yang lain, saya percaya Zakaria ini sebenarnya dia cuma penunggu pintu di kemah pertemuan, bukan di dalam tempat yang kudus. Artinya dia bukan imam. Bayangkan itu. Tetapi di dalam hatinya, di dalam jiwanya itu sangat-sangat menyenangkan hati Yahweh itu sendiri. Dan apabila dia menjadi penasihat kepada Uzia, Uzia juga diberkati. Ya, jadi itulah saudara-saudaraku sekalian, kalau kita mau mendapatkan pimpinan dan perkenan Tuhan, bukan saja mendapatkan penasihat yang boleh berkenan kepada Tuhan. Maksud saya yang boleh dipercayai, yaitu dia yang berkenan kepada Tuhan itu sendiri, Yahweh itu sendiri. Ya, supaya apa juga yang dia nyatakan kepada kita, apa juga yang dia ajarkan kepada kita, ianya tidak meleset daripada kehendak Yahweh itu sendiri. Ya, itulah saudaraku. Kemudian yang seterusnya, yaitu yang kedua. Ya, yang keduanya. Segala tindakan Raja Uzia, ya, segala tindakan Raja Uzia itu berkenan kepada Yahweh. Karena Uzia bertanya kepada Yahweh sebelum melaksanakan sesuatu tindakan. Ini semasa dia menjadi raja. Dan saya percaya sebelum jadi raja pun itu yang dia biasa lakukan. Dia minta pendapat daripada Zakaria, kemudian Zakaria kata, oke, kau berdoa begini-begini, dan saya juga berdoa, kurang lebih begitulah kan. Lepas itu Tuhan memberikan jawaban, boleh atau tidak. Bagus kan saudaraku? Ya. Jadi itulah. Saya tidak perlulah jelaskan sekali lagi tentang penasihat. Kita sudah nampak tadi. Jadi sebagai penutup, ataupun sebagai rumusan kita, coba kita lihat di dalam 1 Samuel ayat 1 1 Samuel pasal 1, bukan ayat 1. 1 Samuel pasal 1 ayat 11. Daripada ini kita dapat melihat bagaimana Hana, orang biasa itu, mandul dan dia merasa dirinya terhina sekali. Dan dia datang kepada Yahweh itu, menyatakan seluruh isi hatinya. Sampai-sampai ketika Imam Eli melihat Hana, dia kata, kamu ini wanita yang mabuk. Tetapi Hana terus berdoa dan memberitahu kepada Imam Eli
dia tidak mabuk. Dan selepas itu dipindahkan cerita, Hana mengandung dan melahirkan Samuel. Dan di dalam janjinya itu dia akan berikan Samuel kepadanya, kepada Yahweh itu sendiri. Maka sejak dari kecil lagi, Samuel sudah berada di bait suci, di tempat yang kudus, bersama-sama dengan Imam Eli. Itulah. Jadi artinya di situ satu pelajaran yang kita dapat ialah cari kerajaan dan minta bimbingan, minta pimpinan, dan serahkan segala kemuskilanmu kepada Yahweh itu sendiri. Rendahkan diri kepada Yahweh itu sendiri. Ya, itulah pelajaran yang kita dapat daripada petikan dalam 2 Tawarik itu. 2 Tawarik pasal 26 ayat 5. Ada lagi, jangan dulu stop ya. Yang keduanya, karena mengutamakan Yahweh dalam hidupnya, Uzia diberkati bukan saja dengan kekayaan, tapi kehormatan dan kekuatan. Ya. Kehormatan dan kekuatan. Itulah kita baca kembali dalam 2 Tawarik 26, pasal 26, ayat 1 sampai 14-15 ke begitu. Bagaimana kehidupan Uzia yang dekat sekali dengan Yahweh itu sendiri. Oke. Kemudian yang ketiganya, rumusan yang ketiga dan yang terakhir. Lihat di dalam Matius pasal 6 ayat 33. Cari dulu kerajaan Allah. Maksudnya, biasakanlah dulu diri kita itu dengan perintah-perintah daripada Yahweh. Ini bukan senang, saudara. Perkara yang kecil saja pun bukan senang. So, kita harus jadikan dia sebagai kehidupan, darah daging di dalam pribadi kita, di dalam tubuh kita. Kalau Yahweh kata kau berdoa sekian jam, jangan lalaikan. Kalau Yahweh kata jangan kamu buat begini, jangan lupakan. Saudara, saya mengingatkan kepada diri saya sendiri juga. Ya. Itulah maksud cari dulu kerajaan Allah. Bagaimana kita membiasakan kehidupan di dalam kerajaan Allah itu semasa kita berada di dunia ini, itulah bagi saya maksud mencari kerajaan Allah itu. Ya. Artinya praktikkan firman-Nya. Dan hidup kita ini ya harus mempraktikkan firman daripada Yahweh itu, logos itu sendiri. Ya. Maka Yahweh akan memperhatikan kita. Sebab itu Yesus ketika dia dibaptis dan berdoa, diistiharkan, engkaulah anak yang kukasihi. Ketika dia bersama-sama dengan murid-muridnya, Yesus sendiri membiarkan murid-muridnya melihat keadaan itu. Dan tiba-tiba bersama-sama dengan Elia dan seorang lagi. Cari sendiri dalam Alkitab. Ya. Kemudian tiba-tiba kemuliaan Yahweh itu menguasai mereka. Dan terdengar pula suara di situ mengatakan,
inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Haleluya. Itulah saudaraku. Itulah saudaraku. Rahasia kejayaan Uzia. Mencari dulu kemuliaan, kerajaan Yahweh itu sendiri. Dalam arti kata yang lain, harus dekat dulu dengan Yahweh itu. Sampai kita benar-benar berkenan kepada Yahweh itu sendiri. Jadi praktikan dari masa kecil sampai kepada masa muda dan sampai kepada masa tua. Ya, kiranya Roh Kudus mencurahkan hikmat dan wahyu-Nya ke dalam jiwa saudara untuk mengetahui dan memahami firman dalam renungan harian ini. Dan kiranya dia menjadi pedang tajam bermata dua untuk memimpin, menguasai hidup saudara. Tuhan Yesus memberkati. Amin.